Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa bantu tekan tombol like terlebih dahulu. Bab 741 menantikan keajaiban keheningan yang mematikan. Pada saat ini, bahkan tetua Tianbei dan para prajurit dari 4 sekte terkejut, tercengang, dan menatap pemandangan itu dengan tak percaya. Sulan, yang tadinya begitu sombong, diinjak-injak oleh Chu Chen. Dia sama sekali tidak punya kesabaran dan tidak punya kemampuan untuk melawan. Meskipun Sulan mungkin sedikit ceroboh dan lengah, dan tidak menyangka Chu Chen akan menyerangnya saat pertama kali dia keluar. Namun, Sulan adalah salah satu dari 36 utusan Tiangang. Kontras dan dampak yang begitu kuat membuat semua orang tercengang. Bola mata Su Jingshu hendak keluar, dan hawa dingin menyebar langsung dari telapak kakinya ke atas kepalanya, lalu meledak dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia menghirup udara dingin. Sulan, 36 utusan geng surgawi, menduduki peringkat ketiga. Dia bukan orang yang tidak dikenal. Dia adalah dewa perang keluarga Su di Tianwei Tian. Namun barusan, Chu Chen dengan jelas menjatuhkannya ke tanah hanya dengan satu tendangan mudah. Semua orang menatap sosok Chu Chen, dan saat ini, mereka semua merasa seperti sedang melihat ke puncak. Anak ini, apakah dia sudah mengolah jiwa primordialnya? Mata Su Jingshu penuh dengan ketidakpercayaan, tidak dapat menerima apa yang dilihatnya. Orang tua Tianbei tersenyum. Chu Chen memenuhi harapan semua orang. Di samping, Chu Haozu dengan lembut menutupi luka di bahunya dengan tangannya dan duduk. Dia dalam keadaan yang benar-benar santai, dan jelas bahwa medan perang berikutnya akan diserahkan kepada Chu Chen. Suara mendesing, Sulan melompat dan menjauh dari Chu Chen. Sosoknya sedikit malu. Penampilannya yang bersemangat dan percaya diri telah hilang selamanya. Sebaliknya, dia digantikan oleh rasa takut yang sangat kuat terhadap Chu Chen. Dia merasakan aura berada di luar jangkauan Chu Chen. Sulan tidak pernah menyangka perubahan seperti itu akan terjadi. Namun, pada saat ini, reaksi Sulan juga sangat cepat. 36 utusan surgawi, bersiaplah untuk menyebarkan formasi. Satu demi satu sosok bergegas mendekat dan mengepung Chu Chen. Benar saja, mereka semua yakin bahwa orang di depan mereka telah menerobos ke alam kembali kuno, alam transformasi ilahi, dan merupakan orang terbaik di dunia saat ini. Namun, ada pepatah yang beredar di keluarga Su bahwa ketika kekuatan 36 utusan geng surgawi dikerahkan secara ekstrim, mereka juga dapat melancarkan serangan yang sebanding dengan kekuatan alam transformasi ilahi yang kuat. Pada saat ini, 36 utusan Tiangang berkumpul bersama. Utusan pertama dan kedua dari 36 makhluk surgawi keluarga Su yang berada di hadapan Sulan adalah Su Tianhao dan Su Rong. Su Tianhao berpakaian hitam, memegang busur panjang dan pedang tajam, dan menatap Chu Chen dengan semangat juang yang kuat di matanya. Sejak pertempuran itu terjadi, meskipun Su Tianhao ada di tempat kejadian, dia tidak pernah mengambil tindakan apapun. Menurutnya, bahkan lelaki tua Tianbei tidak memenuhi syarat baginya untuk mengambil tindakan secara pribadi.
Kekuatan Su Tianhao telah melangkah setengah kaki ke ranah transformasi ilahi. Audio milik Bahkan Solter jika Channel. kamu berhasil memurnikan roh primordialmu dan menerobos ke alam transformasi ilahi, kamu mungkin tidak terkalahkan. Su Tianhao berbicara perlahan, dan 36 utusan Tiangang telah mulai membentuk formasi dan berputar di sekitar Chu Chen. Chu Chen seolah terjebak di tengah badai dalam sekejap. Namun ekspresi Chu Chen tidak berubah sama sekali. Dia tetap tenang dan acuh tak acuh. Dia melihat sekilas ayahnya yang duduk di tanah. Gurunya yang memberinya akupuntur untuk menyelamatkan hidupnya. Dan para pejuang dari 4 sekte dan pulau kerang yang tergeletak di tanah di segala arah. Aura pembunuh pada Chu Chen menjadi semakin kuat. Membunuh, Su Tianhao bertugas mengendalikan seluruh formasi utusan khusus 36 geng surgawi. Dengan perintahnya, 36 geng surgawi melancarkan serangan bersama. Kekuatan yang agung dan dahsyat itu tampaknya berasal dari Bima Sakti di langit, mengalir turun dan menyebar, kuat dan tak tertandingi, dan seperti ribuan kuda yang berlari kencang, dengan momentum untuk menyapu bersih segala sesuatu di dunia. Zhan Dongsan dan yang lainnya menahan napas, menatap formasi 36 utusan surgawi di depan mereka. Meskipun formasi itu tidak ditujukan kepada mereka, mereka merasa tertekan dan jiwa mereka gemetar hanya dengan melihatnya. Jika mereka menghadapi kekuatan seperti itu, mereka mungkin akan musnah. Chu Chen yang ada di tengah, tiba-tiba melompat. Serangan 36 utusan Tiangang berkumpul menjadi seberkas cahaya ilahi, yang membubung langsung ke angkasa. Semua orang menatapnya, menyaksikan Chu Chen hendak ditembus oleh cahaya ilahi. Dalam sekejap, Chu Chen tiba-tiba menundukkan kepalanya. Senyum muncul di bibirnya. Meremehkan, tiba-tiba dia melancarkan pukulan. Tinju naga hebat, raungan naga legendaris itu tampaknya tiba-tiba terdengar di antara langit dan bumi. Lengan Chu Chen tampaknya terjerat oleh bayangan naga emas dan menabrak cahaya ilahi. Ledakan, tabrakan yang mengejutkan. Cahaya ilahi itu bagaikan bola lampu yang menyentuh batu, dan kecerahannya yang menyilaukan hancur dalam sekejap. Sosok Chu Chen dengan cepat menekan ke bawah. Di bawah tatapan banyak orang, Chu Chen seperti tangan, menekan 36 utusan Tiangang. Setiap orang yang melihat pemandangan ini merasa seolah-olah sedang melihat keajaiban. Ini terlalu mengerikan. Yan Songqing bergumam, dia beruntung menjadi salah satu dari 2 orang terakhir dari sekte Beidou yang keluar dari kolam pemurnian jiwa. Kekuatannya juga meningkat secara signifikan. Dan bahkan sekarang kekuatannya tidak lebih lemah dari Master Pulau Zanlong, Zhan Dongsan. Namun, Yan Songqing bertanya pada dirinya sendiri, jika dia menghadapi serangan gabungan dari 36 utusan Tiangang, dia akan langsung hancur menjadi abu. Namun Chu Chen menahannya dengan satu pukulan, kembali ke alam kuno, alam transformasi ilahi. Ketika jiwa berevolusi menjadi roh, kekuatannya bisa menjadi sangat kuat. Tiba-tiba aku punya firasat bahwa kisah-kisah tentang pemindahan gunung dan penimbunan laut di zaman dahulu mungkin adalah mahakarya para pendekar sakti di era pendekar kuno. Potensi seorang pendekar benar-benar tak terbatas. Awalnya aku mengira bahwa alam Qi adalah puncak dari seorang pendekar, tetapi sekarang tampaknya aku hanyalah seekor katak dalam sumur.
Jejak kelegaan melintas di mata Nangong Jun. Chen Chen, kamu sudah dewasa. Alis Audio pendeta Tian milik Xiao Salter mengendur Channel. dan dia menghela napas panjang lega. Menyegel jiwa Chu Chen selama 5 tahun dan melembutkan jiwanya dengan cara ini sekarang tampaknya menjadi keputusan paling bijaksana yang pernah dibuatnya dalam hidupnya. Pada saat ini, Li Huakue memberikan suntikan terakhir kepada Liao Qianzong dan menyeka keringat di dahinya. Qianzong sudah baik-baik saja sekarang. Selanjutnya, cabut anak panah tajam ini dan kita bisa melanjutkan pengobatan lebih lanjut. Li Huakue menatap Ning Laoxian. Aku butuh bantuanmu. Ning tua abadi mengangguk, tetapi tidak dapat menahan diri untuk tidak melirik ke arah adegan pertempuran di mana Chu Chen menekan 36 utusan Tiangang. Tingkat pertempuran seperti ini adalah yang pertama kali mereka lihat dalam hidup mereka. Li Huakue juga menyadarinya, menoleh, dan setelah beberapa saat, dia berkata, tidak perlu terburu-buru. Mari kita selesaikan menonton pertempuran ini terlebih dahulu. Liao Qianzong terbaring di tanah, menatap kosong ke arah punggung Li Huakue dan Ning Laoxian. Pandangannya terhalang oleh kedua orang ini. Tetapi saat ini, Liao Qianzong bahkan tidak memiliki kekuatan untuk menggerakkan jari-jarinya. Suatu ketika putus asa. Bab 742, Kekuatan Diri Sendiri. Zan Dongsan datang ke sisi Murong Chen Hong. Murong Lu memegang tangan Murong Chen Hong, dan mati-matian memasukkan energi internalnya ke tubuh Murong Chen Hong untuk memperpanjang hidup Murong Chen Hong. Namun wajah Murong Chen Hong sangat pucat. Kekuatan hidupnya sangat lemah, dan anak panah tajam yang tertancap di tubuhnya bahkan lebih mengejutkan. Saudara Chen Hong, panggil Zan Dongsan. Mata Murong Lu merah. Tuan Dongsan, saya khawatir kali ini, ketua sekte, tidak akan berhasil. Jantung Zan Dongsan bergetar hebat. Murong Chen Hong memblokir anak panah itu untuknya. Zan Dongsan tiba-tiba merasa bahwa Murong Chen Hong adalah orang yang sangat baik. Sambil mendesah panjang, Zan Dongsan berkata perlahan, Chen Hong, kamu harus bertahan. Jika kamu bisa melewati ini, hubungan kita mungkin bisa berlanjut lebih jauh. Tetapi pada saat ini, Murong Chen Hong tidak dapat memberikan tanggapan apapun kepada Zan Dongsan. Mungkin ada seseorang yang bisa menyelamatkan Master Sekte. Murong Lu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata dengan cemas, Master Lembah Pengobatan, Li Huakue. Mendengar ini, Zan Dongsan juga langsung bereaksi. Dan sosoknya bergegas ke depan Li Huakue, guru lembah Li. Zan Dongsan membungkuk dalam-dalam kepada Li Huakue dan berkata dengan suara yang dalam, ketika kita berada di daerah terlarang, Pulau Zanlong dan 2 sekte lainnya telah melakukan segalanya kepadamu. Jika kamu dapat selamat dari bencana ini hari ini, suatu hari aku akan secara Audio pribadi pergi milik ke gerbang Salter Jiuxuan Channel. dan meminta maaf. Sekarang, aku mohon guru lembah Li untuk mengambil tindakan dan menyembuhkan Murong Chen Hong. Li Huakue tertegun sejenak, melirik ke arah orang-orang lainnya, dan setelah beberapa saat, tersenyum dan berkata, seorang dokter harus berbelas kasih. Bagaimana mungkin aku, Li Huakue, melihat seseorang meninggal tanpa menolongnya? Setelah mengatakan itu, Li Huakue segera berjalan menuju ke arah tempat Murong Chen Hong jatuh. Pada saat ini,
Liao Qianzong yang terbaring di tanah membuka matanya lebih lebar. Saudara Li, apakah Anda lupa bahwa Anda mempunyai adik laki-laki yang tergeletak di tanah? Li Huakue datang ke depan Murong Chen Hong dan berjongkok. Zandongsan dan yang lainnya berdiri di satu sisi untuk melindunginya, tampak waspada. Lagi pula, Tian Wei Tian tidak hanya memiliki 36 utusan Tiangang, tetapi juga 72 disa dan utusan biasa lainnya. Mereka semua berada di alam Qi dan merupakan kekuatan yang tidak boleh diremehkan. Namun, pada saat ini, mereka semua terkejut dengan kekuatan luar biasa Chu Chen. Saat Li Huakue merawat Murong Chen Hong, ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius. Murong Lu yang berdiri di sampingnya merasa sangat tertekan. Selama proses akupuntur, dia menatap dengan saksama. Setelah beberapa saat, setelah Li Huakue menyelesaikan satu putaran akupuntur, Murong Lu akhirnya tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Master Lembah Li, bagaimana keadaan pemimpin sekte kita?" Ekspresi Li Huakue serius. "Jika bukan karena pertemuan di kolam pemurnian jiwa, aku tidak akan bisa menyelamatkan situasi yang dihadapi oleh Master Sekte Murong." Tapi, hati Murong Lu tiba-tiba bergetar. Yang paling saya takutkan adalah dokter akan berkata tetapi. Li Huakue merenung sejenak dan berkata, "Beberapa jam ke depan akan menjadi waktu yang paling kritis bagi Master Sekte Murong. Aku telah melindungi meridian jantungnya untuk sementara. Tetapi apakah dia dapat bertahan hidup atau tidak tergantung pada tekadnya." Mendengar ini, Murong Lu dan para prajurit Sekte Beidou di sampingnya tanpa sadar merasa tertekan. Li Huakue, Master Lembah Kedokteran, diakui sebagai dokter terbaik di dunia seniman bela diri. Kalaupun tidak berdaya, nyawa ketua marga hanya bisa diselamatkan dengan usaha manusia dan diserahkan pada takdir. Itu saja yang ingin saya katakan. Li Huakue mengangkat kepalanya dan melihat pertempuran itu. Ekspresinya tiba-tiba menjadi bersemangat. Kekuatan teknik tinju Chu Chen terlalu dahsyat. Seakan-akan ia dirasuki oleh seekor naga biru. Dengan naga yang beterbangan dan burung phoenix yang menari-nari, serta momentum yang luar biasa, yang mampu menghancurkan formasi geng 36 surgawi menjadi berkeping-keping. Formasi itu bukan sebuah formasi. Ekspresi Su Tianhao berangsur-angsur menjadi suram. Dia telah mengerahkan sepenuhnya kekuatan 36 utusan Tiangang. Tetapi di bawah serangan yang begitu kuat, dia tidak hanya gagal mengalahkan lawan di depannya. Sebaliknya, dia ditekan oleh lawan sampai hampir mati lemas. Serangan Tiangang 9 kali lipat. Su Tianhao tiba-tiba meraung. 36 utusan surgawi mengerahkan seluruh kekuatan mereka. 9 serangan surgawi. Hanya ada 9 gerakan. Itu adalah serangan yang hampir mengancam nyawa. Mereka akan mengerahkan segenap tenaganya, bahkan tenaga yang berlebihan, ke dalam 9 jurus tersebut, agar dapat mengalahkan lawan-lawannya dalam 9 jurus tersebut. Jika lawan tidak terkalahkan setelah 9 gerakan, formasi 36 geng surgawi akan hancur total. Mata Chu Chen bersinar seperti bintang. Dia menikmati pertarungan ini. Ketika jiwa berubah menjadi roh, dan ketika kekuatan dahsyat yang belum pernah terjadi sebelumnya ini diberikan pada tubuhnya,
Chu Chen sendiri memiliki perasaan yang hampir seperti mimpi. Jika saya harus menggambarkannya dalam satu kata, kata itu adalah luar biasa. Pertarungan yang menegangkan, ledakan-ledakan. Di mata Chu Chen, formasi 36 geng surgawi dan serangan 9 kali lipat semuanya tidak berguna seperti kertas. Chu Chen meninju. Yang tidak pernah diduga Su Tianhao adalah bahwa formasi 36 rasi bintang surgawi tidak memiliki kesempatan untuk sepenuhnya melepaskan 9 rasi bintang surgawi. Ketika dia hendak melepaskan jurus kelima, musuh di depannya menghancurkan formasi 36 rasi bintang surgawi hingga berkeping-keping dengan pukulan yang hampir menyimpang. 36 tokoh, 36 pria super kuat, dikalahkan tanpa persiapan apapun setelah mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Kekuatan itu langsung menjadi bumerang dan berdampak pada organ dalam mereka. Mereka terlempar mundur, muntah darah, dan jatuh ke tanah. Ledakan A36 utusan surgawi dikalahkan. Angin laut menderu, dan pemandangan seakan terhenti lagi. Mata semua orang tertuju pada Chu Chen. Setelah mengalami pertempuran seperti itu, Chu Chen tetap tenang dan kalem, dengan kedua tangan di belakang punggungnya, mengabaikan segalanya. Adegan ini juga membuat orang menyadari lebih dalam di hati mereka betapa mengerikannya orang-orang kuat di alam transformasi ilahi. Tidak heran Chu Chen berkata di awal, apa pentingnya jika ada lebih banyak orang yang sekuat Sulan, mereka semua terinjak-injak sampai mati. Sekarang, itu benar. Setelah 36 utusan Tiangang jatuh ke tanah, tidak ada satupun dari mereka yang dapat berdiri lagi. Mereka tidak hanya menahan dampak kekuatan Chu Chen, tetapi juga serangan balik dari kekuatan mereka sendiri, yang menyebabkan kerusakan parah pada organ dalam mereka. Pada saat ini, apalagi menghadapi serangan dari alam Qi, bahkan seorang prajurit biasa dengan pisau di tangannya dapat membunuh mereka seperti memotong melon dan sayuran. Angin kencang bertiup, para prajurit dari Tianwei Tian dengan cepat berkumpul bersama, dan tidak ada seorang pun yang berani membantu 36 utusan Tiangang yang telah jatuh ke tanah. Mereka semua menatap Chu Chen dengan ngeri di mata mereka. Alam transformasi ilahi, pada saat ini, di mata mereka, Chu Chen adalah dewa tanah di dunia prajurit. Tak terkalahkan di dunia, menghadapi pria sekuat itu, mereka tidak lagi tega untuk melawan. Setiap tatapan matanya dipenuhi ketakutan dan keputusasaan. Saya pikir ketika formasi itu menghilang, itu akan menjadi momen gemilang bagi keluarga Su di Tianwei Tian. Tanpa ia sadari bahwa sebelum ia dapat keluar dari laut, ia ditekan oleh sebuah tangan dan tinju. Tidak ada jalan kembali. Pada saat ini, para prajurit dari 4 sekte dan para prajurit dari Pulau Shell saling berpandangan dengan bingung. Mereka merasa seperti sedang bermimpi. Suatu saat mereka menjadi mangsa dunia luar, dikepung dan ditembak demi kesenangan. Dan kini, dengan kemunculan Chu Chen, dia seorang diri telah membalikkan keadaan dan membalikkan keadaan. Bencana itu lenyap. Senyum muncul di wajah lelaki tua Tianbei. Bersambung.